Ya, hari ini kita di kantor OJK mau bincang-bincang. Ini santai aja Bu ya. Oke. Ini ngobrol. Ini bedanya podcast dengan wawancara TV. Jadi kita memberikan literasi lewat digital, literasi tentang banyak hal lah. Untuk saat ini, karena kita berkunjung ke OJK, kita mau betul-betul menggali dan memberikan edukasi kepada masyarakat soal pinjaman online. Dan OJK yang paling berwenang untuk memberikan pencerahan, edukasi soal itu. Jadi memang sudah banyak memang ya Bu Mita, di open source ya, internet, iya, mau di podcast, mau di wawancara televisi, media konvensional atau media sosial, memang sudah banyak tentang bagaimana kehati-hatian penggunaan pinjaman online atau pinjol atau fintech ini ya. Betul. Tapi khusus memang kita dari Prosumut TV ingin memberikan bahasa yang sangat sederhana lah, yang betul-betul dimengerti masyarakat. Karena setelah kita baca data, korban yang paling besar itu ibu rumah tangga rupanya. Sekitar 42% saya baca datanya. Dan itu yang paling besar juga rupanya data pinjaman yang paling besar untuk di luar Jawa itu Pulau Sumatera itu ada di Sumatera Utara ya. Betul. Korban pinjolnya juga, kemudian jumlah uang yang dipinjam juga, pengguna juga. Oke, dari Bu Mita. Kenapa begitu? Karena sebenarnya kalau menurut data hasil survei nasional, survei literasi dan inklusi keuangan yang diadakan OJK per 3 tahun, memang Pak, Sumatera Utara itu adalah nomor 2 tertinggi. Bahkan di luar, tertinggi di Pulau Jawa untuk inklusinya, penggunaan produk jasa keuangannya, mencapai 95% bahkan. Tertinggi di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa. Ya, jadi memang nggak kita ragukan lagi bahwa sudah pasti penggunaannya kita bilang. Namun pemahamannya itu terlalu timpang jauh, hanya 50%. Jadi artinya setengah dari yang menggunakan tidak paham produk. Tidak paham ya, betul. Dari jumlah itu, setengah itu ya. Bahkan lebih kali ya, saya pikir ya. Kalau datanya survei literasi di 2000 terakhir itu 2022 saya ya, 2022. Dia inklusinya 95%, sementara literasinya hanya 58%. Salah satu variabel yang ditanyakan soal literasi penggunaan jasa keuangan itu apa Bu? Satu atau 2 poin saja. 1 atau 2 poin itu tentang produknya. Pahamkah dia biaya apa saja? Betul. Tahukah dia penghitungan bunganya? Betul. Itu aja yang paling betul. Tahu nggak dia di dalam, misalnya kalau dia, kita nggak akan ngomong pinjaman secara menyeluruh. Tahu nggak dia biaya-biaya apa aja yang harus dia bayarkan sama dia? Terus bunga, tahu nggak dia bunga efektif apa? Bunga anuitas apa? Itu kan biasanya kalau kita kaji secara pinjaman kreditnya, bunga misalnya 11, sekian persen PA. Iya, betul. PA itu apa? PA itu apa? Efektif itu apa? Flat itu apa? Itu aja itu mungkin orang sangat teknis memang bahasanya. Betul. Dan itu bahasa perbankan, betul. Benar sekali. Iya. Nah, 2 biaya itu saja pun mungkin mereka nggak paham seperti itu. Itu paham ya Pak? Betul. Bukan hanya membayar, sekedar membayar angsuran tepat pada waktunya. Tapi kadang-kadang ada juga yang begini. Saya kan udah bayar misalnya angsurannya per bulan 3,5 juta. Pinjamannya 120 juta, dia bayar sudah 4 tahun. Kalau kita rata-ratakan 3,5 kali 1 tahun itu mungkin hampir 40 jutaan. Kali 3 atau 4 mungkin udah 160 juta. Bahkan udah besar. Tapi dia nggak tahu sebenarnya di dalam 1 bulan pembayaran nggak semuanya dibebankan ke beban pokok, tapi ada biaya angsuran bunga. Jadi sebenarnya yang dia bayarkan itu belum lunas pokok bebannya. Itu bahkan orang juga nggak paham kan soal itu. Iya, banyak kasus memang dia misalnya minjam uang pokok ya 2,5 juta, ternyata datang tagihan bahkan hampir 40-50 juta gitu ya kan. Itulah biaya administratif bunganya, biaya denda, biaya apa segala macam. Betul sekali. Itu kira-kira Bu, dari OJK sendiri soal ketentuan mereka ketika menandatangan, mungkin mereka menandatangan secara elektronik ya, atau menandatangan pakai sign langsung ya kan. Ada, kalau kita leasing kan ada banyak itu bundelan tebal-tebal ya yang harus mereka baca itu. Kalau itu kira-kira OJK melakukan apa nggak itu? Pengawasan nggak poin per poinnya apa yang mereka lakukan? Tentu ada, itu namanya ada perjanjian baku Pak. Perjanjian baku itu ada, surat edaran OJK sendiri ada diatur secara khusus tentang perjanjian baku bahwa tidak boleh memuat pasal-pasal yang hanya menguntungkan satu belah pihak seperti itu. Baru bahkan tidak boleh
terlalu kecil hurufnya hingga tidak bisa hingga dibaca. tidak bisa dibaca, Kita ya. kan bicara secara yang konvensional ya Betul, seperti betul, itu. betul, Nah, betul. ketika kita ngomong yang digital tentu tidak ada lagi tanda tangan. Iya. Semua sign. Hanya semua dengan mencentang Mencentang tick box. box saja Iya, saya iya. menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke. Dianggap sudah menyetujui perjanjian. Itu kalau secara digital saat ini, Iya, ya kan. iya. Sama kayak kita kalau mau beli barang aja ya Pak gitu. Udah sampai check out, tinggal tinggal centang, cek uang, saya kirim. Oke. Artinya segala terjadi yang sesuatu sebelum kita menerima barang, setelah kita menerima barang itu adalah menjadi tanggung jawab kita, Oke. bukan menjadi tanggung jawab penjual. Itu kalau yang konvensional jual belinya seperti itu. Ya, oke, Bu Mita. Nggak apa-apa, kita bolak-balik. Iya. Saya mau memperkenalkan Ibu Mita. Iya. Ibu Mita Nasution Betul. sebagai Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Staf Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera bagian Utara. 5 Sumatera Utara. Bu, cerita dulu tentang bagaimana soal OJK ini, dan termasuk di Sumatera Utara apa aja kasus yang sudah ditemukan. OJK ini lembaga yang seperti apa sih gitu? Ya, tadi sesuai dengan amanat undang-undang, OJK ini kan punya wewenang 3. Mengatur, mengawasi, melindungi. Oke. Mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, melindungi konsumen dan masyarakat. Oke. Tapi melindunginya bagaimana? Tentunya melindungi konsumen atau masyarakat yang menggunakan produk jasa keuangan yang izin dan terdaftar di OJK. Ya. Itu yang pertama sekali harus kita pahami, ya Ya, kan? ya. Di OJK ini ada di hampir di 33 provinsi. Kalau di Jawa itu bahkan di beberapa kabupaten kota. Tapi kalau untuk di Sumatera itu biasanya per provinsi. Salah satunya kantor OJK Regional 5 Sumatera bagian Utara. Di Medan membawahi 4 provinsi KOJK di bawahnya. Seperti itu. Provinsi apa aja, Bu, yang di bawah? Aceh, Sumatera Barat, Riau, sama Kepulauan Riau. Riau udah punya sendiri belum? Ada KOJK-nya. Ada ya KOJK? Semuanya ada KOJK-nya, cuman regionalnya Oh, regional. ada. Regional kan? ya? Iya, Oh, benar. iya, Maka iya, kenapa iya. kita namanya OJK regional 5 Sumatera bagian Utara, seperti itu. Oke, ke topik kita yang soal pinjaman online, dan ini memang hot topics lah ya. Hot topic banget. Iya, hot topic. Karena memang langsung kena kepada masyarakat. Betul. Banyak masyarakat yang tidak punya akses perbankan, yang nggak punya bisa melakukan ya penetrasi lah dalam usahanya ya, UMKM apa segala macam. Dan sebenarnya tujuan pemerintah mulia sih sebenarnya untuk Iya. fintech ini ya. Ingin memudahkan sebenarnya, memudahkan tapi disalahgunakan untuk Disalahgunakan. Oke, cerita Bu pihak-pihak soal yang tertentu. cerita dulu soal apakah fintech ini tujuan awalnya. Ya, sebenarnya latar belakang fintech ini muncul kan karena perkembangan teknologi ya Pak. Oke. Masif sekali perkembangan teknologi. Jadi sekarang orang berpikir bagaimana kalau kita tuh tanpa perlu berjumpa dengan lembaga jasa keuangannya, kita ya. bisa mengaksesnya. Betul, betul. Itu sebenarnya tujuannya supaya kita di pelosok pun sebenarnya orang bisa mengakses keuangan ini. Oke. Satu lagi, yang kedua adalah bukan mempersingkat ya, menyederhanakan menurut saya adalah segala syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke. Kalau Bapak mungkin ingin pinjam ke bank konvensional tuh kayak harus punya agunan, Betul. segala macam. Betul. Kalau usaha tuh harus punya laporan keuangan yang mumpuni, Ya, seperti itu. Betul, yang bisa diakses sama bank, kemudian yang terinci. tahulah kita seperti apa rumitnya meminjam di bank ya. Ya, Iya. betul. Nah, sebenarnya tujuan pemerintah dengan membuat regulasi soal fintech itu sebenarnya ingin memudahkan masyarakat. Oke. Jadi bahkan dari awal muncul tahun 2016, fintech ini sudah menjadi perhatian OJK. Oke. Itu kenapa kita sebenarnya menyiapkan sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi fintech ini, Iya, oke. terutama untuk fintech yang layanan pinjam meminjam, Iya, layanan. seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya dengan perkembangan zaman, tapi regulasi tetap ada, Iya, seperti iya, itu. iya, Itu iya. awalnya kenapa fintech ini Oke. sebenarnya dianggap sesuatu yang positif, karena jujur saja perkembangan fintech ini luar biasa bahkan. Sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Mungkin dia pinjamannya hanya 3 juta, 5 juta Iya, gitu. iya. Tapi yang menggunakannya itu bahkan lebih berkembang jauh daripada betul. industri jasa keuangan yang lainnya, seperti itu. Iya. Dari data OJK, sekarang fintech ini kan ternyata ditemukan banyak kasus ya, termasuk Sumatera Utara yang paling tinggi ya. Ada fintech yang ilegal, ternyata ada fintech yang legal gitu ya. Betul. Ini sebenarnya masyarakatnya saya nggak ngerti juga ya. Artinya sebenarnya bisa belajar banyak dari open source, tapi memang
keinginan untuk mengetahui, keinginan untuk mendalami, literasinya itu sangat rendah. Akhirnya terjebak dalam produk-produk yang ilegal gitu. Itu yang membuat kita akhirnya miris karena cerita-cerita soal bagaimana tetangga kita, saudara kita terjebak pinjol itu kan bukan cerita yang jarang lagi ya, bukan langka lagi. Saya sendiri udah pernah, saudara sendiri tiba-tiba datang WA pada saya, ini tidak membayar pinjaman kami segala macam. Mungkin itu datang dari WA dari ini ya, debt kolektornya ya. Betul. Kasian kan? Foto dia disebarkan segala macam. Itu kan membuat orang jadi apa namanya? Satu, trauma juga ya kan. Yang kedua mengalami depresi segala macam. Kan akhirnya membuat mereka terpengaruh dengan kehidupan pribadi. OJK melihat ini seperti apa ya, Bu ya? Nah, sebenarnya OJK sudah sangat gencar saya bilang Pak. Dari berbagai sumber, tidak hanya sosialisasi secara langsung tentunya. Seperti ini juga sering kami lakukan talk show, ikan layanan masyarakat. Betul. Beberapa video yang kita bilang cukup ringan untuk didengar ya, seperti itu. Kita sudah sering bilang bahwa satu lagi, pinjol ini kan tidak hanya melibatkan OJK ya Pak. Sarana komunikasinya kan dari berbagai cara. Tiba-tiba datang SMS, Anda butuh bantuan SMS, WA. Benar kan? Kayak tinggal klik link ini sebenarnya. Nah, itu kan kalau untuk yang komunikasi bukan ranahnya OJK. Oke. Itu kenapa OJK ada namanya sekarang Satgas Waspada Investasi. Ya. Bekerjasama dengan beberapa kementerian, salah satunya Kominfo, yang tujuannya seperti itu, untuk memblokir hal-hal yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus kita akui Pak, keinginan masyarakat Sumatera Utara ya kita ngomongnya. Sumatera Utara. Itu memang sedikit kurang untuk mencari tahu dulu. Jadi dengan kemudahan selalu tergiur di awal. Kalau sekarang pinjol, kalau sebelumnya tuh investasi ilegal, itu kayak bodong. Banyak banget juga kita. Sumatera Utara termasuk salah satu yang tertinggi. Kasus di Polda itu tinggi loh. Benar. Iya. Kemarin baru penangkapan soal mereka. Bahkan ada yang mengoperasikannya itu dari penjara gitu kan? Iya, benar sekali. Nah, itu juga yang kita juga sudah mengajukan kerjasama dengan kayak contohnya kayak Play Store atau App Store yang tidak mudah sekali mengajukan untuk menerbitkan aplikasi. Itu kan izinnya bukan di kita. Sebenarnya pembuatan aplikasi kan bukan izinnya di kita. Jadi ada beberapa memang regulator yang harusnya bekerja sama untuk mencegah perkembangan pinjol ilegal ini. Karena hari ini Kominfo menutup 3.000 website. 3.000 website ya. Besoknya 5.000 sudah terjadi. Muncul lagi ya. Jadi kayak kita beberapa kali dengan Kominfo, kami tiap hari cleansing tuh 3.000 website. 3.000 tuh bukan sedikit Pak. Iya. Dari OJK sendiri Bu, ciri-ciri dari pinjaman online ilegal ini, artinya dia ada aplikasinya nggak? Bisa ber-WA atau nggak? Bisa ber-SMS atau samakah dengan yang dilakukan oleh pinjaman online yang legal gitu? Sudah pasti beda gitu. Dia pasti ada aplikasinya. Semua pinjaman baik yang legal atau ilegal itu pasti ada aplikasinya. Pasti ada aplikasi ya? Yang menandakan adalah ketika dia legal, dia hanya bisa mengakses 3 hal Pak. Namanya apa, camilan. Kamera, mikrofon, location. Dia tidak bisa mengakses kontak, dia tidak bisa mengakses foto. Oh gitu. Itu artinya kalau Bapak dapat WA, tolong minta si ini bayar. Itu artinya ilegal Pak. Karena berarti dia bisa, sudah grab semua data kita yang di handphone ya, sudah sedot ya semua. Iya betul. Kita. Jadi ketika dia biasa kan kalau kita mau install aplikasi baru itu kan akses kamera, akses location, akses mikrofon. Iya. Betul. Itu saja. Kalau untuk yang legal. Yang legal ya. Kalau dia bisa akses kontak, dia bisa akses foto, sudah pasti itu ilegal. Oh gitu ya. Itu aja yang paling mudah. Dan itu yang sebenarnya harus Betul. Jadi hanya 3 itu saja. 3 itu saja. Ya. Kalau ada yang legal tapi bisa mengakses kontak atau foto, silahkan laporkan Pak. Laporkan ke OJK. Betul. Berarti di antara legal dan tidak legal ya. Iya. Kalau dia, ini ada ternyata terdaftar, ada kan listnya di OJK. Kok dia masuk kok di legal tapi kok bisa diakses foto. Memang dia ada kontak. Ada kontak yang bisa dihubungi selain kontak dia. Tapi biasa kan kalau misalnya kita buka kartu kredit juga ada nggak keluarga serumah yang bisa dihubungi. Nah, nomor darurat biasanya. Nomor darurat, betul. Itu ada memang. Tapi hanya 1 orang. Dia tidak bisa mengakses seluruh kontak gitu. Dan nomor darurat yang dimasukkan itu juga dengan sepengetahuan si pemilik. Ya. Berarti kalau ada yang meminta akses kita, foto-foto kita semua dan nomor kontak kita semua, itu dipastikan ilegal ya? Betul.
Oke. Sudah pasti kayak dia bilang, kan centang bisa keakses foto ini. Iya, iya. Kalau dia udah menyebutkan foto dan kontak, saya sarankan berhenti sejenak. Yang ilegal itu boleh beriklan juga nggak sih? Terdeteksi nggak beriklan yang ilegal itu? Karena ketika misalnya kita nonton YouTube lah ya, ya kita sebut merek aja lah. Kita nonton YouTube, tiba-tiba kan muncul iklan. Hai, HP kamu sudah usia berapa? Gitu-gitu kan ada Bu ya? Iya betul. Nah harusnya dia nggak bisa bayar. Ini HP-nya sudah bisa bayar untuk ini loh, untuk nilai segini loh kan gitu-gitu Iya, ya Bu ya? betul. Dia harusnya kalau yang ilegal pun tidak bisa berkontak. Tapi kalau mencomot logo OJK pasti gampang banget kan Pak? Iya, iya. Tapi boleh diperbolehkan iklan nggak? Memang ranahnya Kominfo lah itu ya. Iya, Tapi tidak OJK dengan Kominfo punya konektivitas nggak? Punya koneksi nggak? Nggak Untuk- boleh sebenarnya Pak. Punya Yang koneksi ilegal. nggak kira-kira yang ini loh ada 140 berapa Bu yang Iya legal? legal 140 kurang lebih. 140 ya Betul, yang datanya. yang ilegal itu. Betul. Berarti di luar itu kalau misalnya ada pinjol itu tidak boleh beriklan dan ditayangkan di media sosial. Iya. Ada nggak kira-kira pengawasannya seperti itu Bu? Ada, biasanya kita itu dia tadi rapat rutin Satgas Waspada Investasi akan menyampaikan Ke bahwa Ditek, ini Kak? ya Ke ke Ditek? Ditek 107. 107 fintech yang terdaftar dan berizin di OJK. Kita akan sampaikan. Jadi kalau ada yang tidak ilegal itu biasanya masuk agak warning gitu ya ke Kominfo-nya tapi bukan ke OJK-nya gitu. Jadi kalau masuk di misalnya di tayangan gitu ya, Iya. di tayangan media sosial ya, let's say YouTube lah ya, itu sudah dipastikan legal atau ilegal? Sudah dipastikan legal. Saya juga nggak bisa bilang ya gimana pengaturan karena YouTube ini kan juga satu platform sosial media ya. Ya betul. Yang dia sebenarnya hubungannya dengan Kominfo. Kominfo lah, Kominfo. Betul, Iya, iya, iya. Tapi menurut Kominfo mereka sudah menyampaikan itu bahwa Ya, jadi gitu kan ya. semua iklan yang muncul di YouTube kan sudah harus sesuai dengan Betul. undang-undang yang berlaku di Indonesia. OJK ikut mengawasi iklan itu? Tidak, itu Kominfo. Oh iya? Iya. Artinya kan ya OJK berhak juga dong, itu kan menjaga integritas OJK kan. Kalau misalnya ternyata ada iklan dari pinjol ilegal yang lolos untuk beriklan, artinya iklan itu kan nanti menjadi konsumsi masyarakat kan gitu. Benar, tapi biasanya itu kenapa ada namanya kayak OJK melakukan cleansing media sosial namanya. Oke, Jadi oke. selain kita akan bagian humasnya akan mengakumulasi berita-berita yang ya, kira-kira betul, betul. mana yang akan merugikan nanti akan untuk disampaikan ke Kominfo. Ditabulasi lah ya Iya, semua yang tapi kira-kira. tidak mengawasinya, mungkin tidak Ya, karena itu menyampaikan intervensi lah. ya, tidak Intervensi. mengintervensi kan Ya, dia. Nggak karena- bisa karena dia bukan berada di bawah kewenangan Iya, kita seperti itu lintas sektoral lah ya. Betul, tapi Koordinasi boleh. Betul, Ya, tapi betul. Mengkompilasi iklan itu dilakukan oleh kita di OJK. Oh gitu. Iklannya. Oke, oke. Jadi kita akan coba kompilasi iklan mana yang positif, iklan mana yang mengandung unsur negatif, kita akan kompilasi. Itu Oke. dilakukan di setiap kantor OJK. Dari Satgas OJK itu Bu, Satgas Waspada Waspada Investasi. Investasi, waspada Betul. investasi, data nasional sama data Sumatera Utara. Mereka mendapatkan, yang korban-korban ini mendapatkan iklan pinjol itu dari mana Bu? Kebanyakan itu dari SMS. medsos atau WA atau SMS? Banyak kan dari SMS dan WhatsApp sih Pak. SMS sama WhatsApp ya? Paling Luar banyak itu biasa dari ya, SMS memang sama ya. WhatsApp. Oh iya ya. Iya. Dan itu yang paling mudah untuk apa ya? Betul, tinggal satu hari klik bisa 1000, satu hari Betul. bisa 1000 blasting terus ya. Blasting itu. Oh, Bahwa iya, iya. semua blasting itu kan nggak mesti semua orang bisa beli pro paket blast itu semua. Jadi paling banyak memang dari SMS Iya, dan iya. WA, bukan dari iklan atau dari media sosial ya. Karena kalau media sosial mereka mungkin nggak semua orang punya media sosial kayak Instagram. Seperti yang Bapak bilang tadi, kebanyakan ibu rumah tangga Iya, iya. ya kan. Mungkin mereka punya media sosial, tapi paling banyak mereka mungkin punya WhatsApp atau SMS. Sampai di titik itu, kira-kira Satgas Waspada Investasi tidak berkoordinasi dengan provider untuk bisa menghempang ini semua. Karena kan sudah tahu ini kan datanya datang dari SMS sama WA. Artinya Satgas Waspada Investasi kan harusnya oke, semua yang berhubungan dengan SMS dengan WA yang menawarkan pinjaman online itu harus di stop. Kita bahkan terima loh Pak, bahkan kita setiap kita silahkan kirim screenshot SMS yang merugikan kepada kami. Oh ya, Kami kalau akan- menghempang nggak boleh Bu ya? Karena bukan wewenangnya Pak. Itu Kalau pula ya. wewenangnya OJK kan sudah ditetapkan mengatur dan mengawasi lembaga Iya, jasa iya. keuangan. Nanti provider Kalau saya untuk- bukan lembaga jasa keuangan katanya gitu. Kalau untuk provider pengen untung juga sih ya. Iya, siapa mau Pak? Rugi nanti dia Pak. Tapi ya itu. Ini ada perusahaan, kemudian memang sudah terdeteksi lah, memang Iya. rata-rata kalau angka kita tadi ya, Betul. jumlahnya bahwa mereka itu memblasting korban-korban lewat WA atau SMS. Harusnya OJK kan sudah paham itu kan, ya Benar. sudah tahu juga mendetek. Kominfo juga sebenarnya udah mendetek. Mendetek Cuman gitu pro- pasti.
Saya kalau udah provider nggak merugi Bu ya. Iya, kalau udah masalah profit kan susah Pak. Tapi ya kita bahkan terima silakan screenshot, bahkan melalui email aja kita bilang silakan screenshot, yaitu penawaran-penawaran yang bersifat merugikan kepada kami untuk kami koordinasikan selanjutnya kepada pihak atau sektor terkait seperti itu. Kalau memang mereka terpengaruh lah sama pinjaman online ini, memang kalau pinjaman online sama pinjaman ilegal sama legal ini ada bedanya? Memang lebih sukar legal atau lebih tidak sukar ilegal gitu? Memang lebih tidak sukar ilegal sih Pak. Lebih sukar ilegal ya? Yang legal lebih sukar. Lebih sukar legal ya? Iya, karena ada beberapa juga yang harus kadang-kadang yang ilegal ini belum sampai pun dia ngisi data, tiba-tiba uangnya udah masuk aja. Itu banyak case terjadi seperti belum itu. sampai dia mengisi data. Ya, banyak case. Dia pinjam misalnya 1 juta, tiba-tiba udah muncul saya sampaikan juga yang saya pernah menerima pengaduan, dia kayaknya salah masukin nominal pinjaman, tapi ini yang ilegal ya Pak. Dia berniat hanya meminjam 1.300.000, tapi yang kayaknya yang dia masukin kelebihan nolnya hingga 13 juta. Kalau yang legal begini cara penyelesaiannya, dia sampaikan melalui email, membuat surat, bahkan sampai ke OJK, nggak sampai 3 hari dibatalkan pinjamannya. Iya, disuruh dia kembali ke uang tanpa biaya tambahan apapun. Itu contoh yang legal ya, bahwa dia akan memiliki kemudahan untuk melakukan penyelesaian permasalahan. Itu juga. Tapi kalau ilegal tuh kayak kelompok dia, justru dia minjem ini, datang penawaran yang ini, pinjaman ini, datang penawaran ini, sehingga akhirnya sindikasi jadinya seperti itu. Dan kebanyakan itu ada tidak di Indonesia. Oh iya, itu negara lain ya? Iya, kebanyakan itu yang jadi masalah. Kenapa itu sulit ditumpas? Satu, karena kebanyakan servernya tidak berada di Indonesia. Iya. Kalau sudah di luar Indonesia, regulatornya juga sudah berbeda. Kabarnya saya dengar dari Cina banyak ya? Banyak banget. Ya, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya bukan karena kebutuhan juga sih masyarakat ini. Lebih kepada penasaran Pak. Iya juga ya? Penasarannya tinggi, kadang nggak butuh juga. Kadang satu penasaran, yang kedua konsumtif juga Bu. Bener. Kadang-kadang kalau dia lihat banyak tuh, kalau karyawan, kita anggap karyawan swasta, pekerja di pemerintahan itu kan harusnya yang kita anggap literasinya harusnya sudah lebih harusnya. Kadang-kadang karena terus-terusan mendapat SMS seperti itu, kayak apa sih ini, penasaran jadinya, klik link. Belum sempat mungkin hanya mengisi 1-2 data, uangnya udah masuk tiba-tiba. Data yang dari saya baca tadi, bahkan guru. Benar. Guru ya? Iya, ya itu. Karena saya banyak juga orang-orang terdekat di sekitar lingkungan kita, contohnya saya aja, ya itu karena penasaran aja tadi, karena bolak-balik dikirim, kling gitu kan. Kayak tiba-tiba semua datanya sudah terambil seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya yang satu karena terlalu mudah membuat aplikasi, yang kedua karena servernya ada di luar negeri. Itu kalau dari sisi pinjolnya sendiri. Tapi kalau dari sisi masyarakatnya, itu tadi tingkat literasi rendah sebenarnya. Yang kedua adanya kebutuhan mendesak. Tapi satu lagi, saya bilang itu rasa penasaran yang nggak bisa dihentikan sebenarnya. Begitu datang blasting terus setiap hari. Iya, jadi kayak dijajali informasi. Iya, kalau ibaratnya kita kalau ngelihat, misalnya kita lagi buka media sosial, terus-terusan muncul satu iklan, kan kita penasaran lama-lama, apa sih iklan ini gitu kan, seperti itu. Itu yang saya bilang tadi, kalau memang misalnya masyarakat, sebenarnya OJK ya pihak-pihak yang kompeten tahu bahwa itu di blasting dari SMS dengan WA. Harusnya ada baiknya memang Kominfo itu menyetop lah ya, provider itu harusnya punya tanggung jawab sosial lah, bahwa memang korban itu adalah masyarakat gitu ya, harusnya ya. Karena mereka sudah tahu kan itu kan, bahwa masyarakat hampir dari situ kan dapat informasinya kan. Sudah pasti ya. Iya. Hanya kadar SMS atau WA. Jarang banget yang ada. Kalau penipuan media sosial itu kayak misalnya Instagram atau segala macam tuh kayak jarang lah, karena nggak ada link, dia harus buka lagi kan, hubungi website kami, WA itu. Betul. Jadi kan orang agak ini. Sementara kalau WA, SMS itu kan tinggal mereka sudah bisa cantumkan linknya, langsung masuk, langsung install segala macam. Apalagi data sekarang kan canggih betul ya. Kita buka, dia bisa akses semua data-data kita ya. Betul sekali. Apalagi sekarang kan kalau misalnya banyak juga yang kadang-kadang datanya dipalsukan seperti itu. Bukan dia yang punya KTP-nya, tapi kan dengan beredarnya sekarang kalau membuka sesuatu harus foto KTP. Itu bisa kayak disebarluaskan juga jadinya. Seperti itu.
Makanya kasihan juga banyak masyarakat sebenarnya kena pinjaman yang berlapis-lapis. Ada sampai 15 atau 16 kali pinjaman kan. Setelah dia dapat WA ini, kemudian dia apply lagi, dapat ini. Karena terlalu mudah itu ya mungkin ya. Iya, saya awalnya nggak percaya juga. Kasih foto, KTP, selesai. Dapat uang 2 juta. Nah, 2 kali 15 udah 30 juta. Bunganya mungkin Udah lebih dari situ. 50% dari tiap ini bisa. Itulah yang bisa banyak bikin apa ya. Ada kasus-kasusnya bunuh diri lah ya, apa segala macam ya. Saya Depresi. sebenarnya nggak percaya juga sampai tetangga deket rumah saya tuh ngalamin hal seperti itu. Sama ya, Saya Bu, gitu. Saya bilang, emang berapa pinjaman? 20. Saya kaget. Kamu ngapain pinjam sampai 20? Ya itu tadi ternyata karena ini udah minta pinjam ke sini, pinjam ke sini, pinjam ke sini, pinjam ke sini sampai 20 jadi. Iya. Oh. Saya bilang, Tapi kalau bisa kita tracking itu kayak iya ya, kayak Ibu bilang tadi ya, itu kelompok yang sama aja ya. sama aja itu pasti. Sama ya kelompoknya iya, ya. kelompoknya sama, hanya berbeda nama. Begitu satu jebol nanti akan datang yang lain-lain Iya, ya. betul. Dari mana coba dia tahu datanya? Betul. Iya. Dengan kemudahan yang sama ya. Betul. Iya. Memang saya lihat memang datanya malah lebih ini. 42%. Saya baca tadi Bu ya. Sebentar. 42% yang korban itu guru. Korban PHK 21%. Iya. Wajar lah. Kalau korban PHK sudah benar wajar ya. Korban PHK ya. Iya. Lagi Tapi mumet ya. guru ini loh. Guru inilah. Ibu rumah tangga 18%. Iya. Jadi kenapa itu beberapa kali untuk kantor OJK Regional Lima sendiri sampai saat ini ibu rumah tangga wanita itu masih menjadi salah satu bukan target utama sosialisasi. Iya. Karena kita beranggapan seharusnya dia harus punya pemahaman literasi yang kuat karena ibu rumah tangga itu kan kayak mengatur keuangan, mengajarkan kepada anak seperti itu. Betul. Selama 5 tahun berturut-turut ibu rumah tangga dan wanita itu selalu menjadi target utama literasi yang dilaksanakan OJK. Ya, selain ibu rumah tangga Bu, yang paling penting ada 3 ini terbawah ini, tapi punya angka yang agak besar kalau dikalikan dengan jumlah populasi. Oke. 1 pelajar 3%. Iya, betul. Lebih spesifik nih Bu, tukang pangkas rambut 2%. Oke. Pengemudi ojek online 1%. Kalau dikalikan populasi 1 juta itu berarti udah 100.000. Betul. Pelajar dan santri juga 4 tahun berturut-turut masih masuk target literasi ya? kita. Nah, kalau untuk sektor informal kita berulang, ya, betul ya, sektor informal ya namanya kayak tunggal pangkas kita anggapnya masyarakat umum ya, pelaku UMKM bahkan kita anggapnya dia tukang pangkas. Beberapa kali Bu, bahkan di beberapa daerah di kabupaten. Kami sekarang udah sosialisasi targetnya itu bukan lagi kota-kota besar Pak, tapi justru ke desa dan kota-kota kecil. Iya. Karena apa? Ya. Sekarang secepat-cepatnya literasi kita, pinjaman online ke desa lebih cepat Pak. Memang betul. Lebih cepat dia nyampe ke sana daripada kita yang nyampe ke sana. Apalagi tinggal literasi di desa kan ini betul, ya. Jadi sekarang kita udah desa Pak mainnya. Udah nggak kabupaten kota aja. Ya kalau kita, kenapa seperti yang tadi bilang kita agak lama waktunya karena memang kita ke desanya sekarang. Jadi kita udah kalau kita kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota kita minta desa. Memang harus diperhatikan OJK juga nih Bu, tukang pangkas rambut sama pengojek online. Iya, ojek online kita kemarin baru. Tapi kerjasama tentunya dengan perusahaannya. Betul. Ya. Perusahaan penyediaannya lah ya. Tahun lalu kita buat 2 atau 3 kali di perusahaan ojek online bekerja sama. Untuk masyarakat yang udah korban Bu, dari OJK sendiri seperti apa sarannya, suggest-nya, nasihatnya seperti apa? Kalau misalnya sudah terlilit ini sampai 10 pinjaman, udah mumet ini kepala ini, apa yang mau dilakukan gitu ya? Selain mengadu ke polisi karena itu pinjaman online ilegal kan. Betul. Gitu. OJK sendiri memberikan solusi apa untuk masyarakat yang jadi korban ini kira-kira? Yang pertama bukan kira-kira, yang pastilah. Silakan laporkan ke Satgas Waspada Investasi. Yang pertama tujuannya untuk kita lakukan pemblokiran Pak. Oh gitu ya? Iya, pemblokiran untuk si pinjaman online-nya. Jadi kita ketika dia muncul satu nama aplikasi yang sudah sampai saya kayak 20, kita akan silakan laporkan ke Satgas Waspada Investasi melalui email waspada-investasi@ojk.go.id, sampaikan nama pinjaman online legalnya untuk langsung dihentikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau udah jatuh tempo nggak mau bayar, jangan cari pinjaman baru. Oke. Itu yang jangan cari pinjaman baru lagi.
blokir semua nomor kontak atau mengirim tenor yang sudah mengirim teror. Itu udah pasti setiap ada yang itu blokir. Mau nggak mau beritahu semua kontak di handphone. Bahwa kita sudah terjerat sama itu gitu ya. Jadi tidak perlu malu bahwa tolong abaikan, tolong jangan angkat. Ya itu satu-satunya ini seperti itu. Sedang itu lapor ke polisi dan lapor kontaknya. Itu dia. Itu karena sebenarnya kita sudah berusaha membayar kan. Jadi kemarin itu yang saya buat ke tetangga saya itu bahwa lapor polisi, laporkan ke Satgas, email silahkan, berhenti. Ya harus malu. Iya, betul. Tapi berhenti memang. Dan kemudian beritahu kepada orang-orang berkontak kita orang-orang yang terdekat. Biasanya mereka mengambil nomor kontak yang intens dengan kita ya, biasanya ya. Misalnya ibu kita sering bertelepon sama saudara-saudara yang lain gitu ya, langsung beritahu sama mereka ya. Iya, karena mereka nggak akan kaget ya, gitu ya. Nggak akan mungkin mengontak semua kontaknya juga. Betul. Jadi yang biasanya yang ada di list di WA seperti itu yang agak sering dia akan lihat. Itu pasti. Kalau misalnya sudah diambil OJK tindakan, kemudian diblokirlah perusahaan pinjaman online ini kan ya Bu ya. Kemudian nanti tanggung jawab dia terhadap perusahaan yang pinjaman online ilegal ini seperti apa? Masih dikejar-kejar debt collector yang sama nggak dia kira-kira? Kalau kemarin dari hasil yang kemarin tetangga saya sih, saya sudah lihat sebenarnya dia sudah secara pokok dia sudah cukup membayarnya. Udah bayarnya. Jadi dia bayar pokok-pokok ya. Saya bilang misalnya dia 1 juta, saya akan sarankan dia bayar pokok gitu. Kita akan hentikan pembayaran bunganya kan gitu. Kalau sisa pembayarannya itu ya mau dianggap bunga atau mau dianggap pokok, kalau sudah diblokir sama OJK, kira-kira perusahaannya itu masih bisa beroperasi nggak? Termasuk yang beroperasinya itu dalam konteks masih beroperasi nggak ininya? Debt collectornya itu mengejar-ngejar dia, kan itu kan korban yang kayaknya berhenti sih Pak. Kayaknya ya. Saya bilang saya juga korban yang depresi itu kan karena dikejar debt terus dia. Betul. Iya. Kayaknya berhenti sih. Kalau dari sepemahaman saya, lapor polisi, lapor ini langsung blokir ya. Blokir karena dia akan pasti karena dia pasti tidak akan bisa lagi menggunakan nama itu kan. Jadi gimana dia mau menagihkan atas nama aplikasi itu? Sebenarnya secara logikanya seperti itu. Iya. Tapi kadang-kadang mereka juga nggak tahu juga apa itu diblokir atau tidak kan. Tapi karena merasa terhantui dengan hutang, akhirnya dikejar sama debt collector ya, tetap juga merasa terintimidasi kan gitu ya. Iya, jadi saya memang bilang bahwa ya tahan-tahan diri saja lah, karena sudah mengambil langkah itu kan ibaratnya. Nggak usah malu, maksudnya tebal muka aja, memang agak cukup tebal muka lah sama keluarga, sama orang sekitar aja yang penting. Kalau kontak-kontak lain kalau jarang berhubungan kan sudahlah ya seperti itu. Tapi itu karena saya termasuk itu, saya bilang ya sudah, diamin lapor polisi, saya suruh lapor polisi, saya suruh WA, email, waspada investasi, berhenti setelah hampir kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Anggaplah itu tindakan-tindakan pencucian dosa ya, tanda petik. Beritahu keluarga. Iya, maaf betul. Sudah meminjam kan seperti itu. Ya, betul. Jadi itu silahkan blokir semua kontak. Kalau perlu nggak ada namanya, blokir saja. Iya begitu. Ganti nomor kalau perlu. Apa boleh buat Pak? Iya kan? Seperti itu. Tapi itu secara upaya langkahnya seperti itu. Blokir semua, ganti nomor handphone, beritahu keluarga. Lapor polisi, silahkan email Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi ini hanya bisa dihubungi via email ya Bu ya? Nggak boleh, bisa didatangi nggak di kantor OJK ini? Nggak ya? Ada bisa saja kalau ada representasinya di sini, enggak? Di setiap daerah ada Pak, cuman ada setiap semua yang masuk kan tetap harus melalui kanal tertulis seperti itu. Sama ini ya, kode box apa? Yang apa biasanya yang telepon itu? Yang 157. 157 betul, ya? 157. Tapi kalau 157 dia pasti akan menyarankan kita juga menulis atau mengirim email. Oh, mengirim email ya. Lengkap ya dengan narasi ya, apa yang terjadi narasi apa yang terjadi, bahwa ini 3 kali gitu. Seperti itu. Oke, bagi Anda korban pinjol, ikuti saran dari Bu kita ya. Karena ini persoalan yang sangat fundamental di masyarakat sekarang. Ya, satu tidak teredukasi, yang kedua jor-joran di blasting, yang ketiga kita punya memang naluri konsumtif yang tinggi kan gitu ya. Kalau untuk kebutuhan bayar uang sekolah, bayar susu anak, saya pikir ya mungkin dalam posisi yang terpojok lah karena beban hidup ya. Tapi banyak yang menggunakannya untuk menyalahgunakannya untuk lifestyle gitu ya. Itu yang ini. Kembali lagi yang menjadi dasar sosialisasi kami dimanapun adalah pengelolaan keuangan yang baik sih sebenarnya. Jangan mengutamakan keinginan tapi lebih kepada kebutuhan. Dimulai dari pendapatan pribadi, kalau sudah bisa membedakan keinginan dan kebutuhan, otomatis
si pinjol ini tidak akan tergiur lagi seperti itu. Bahwa cukup yang butuhnya mungkin cuman handphone biasa-biasa saja, nggak perlu sampai yang ini 17 Pro, nggak perlu seperti itu. Tapi kalau ada sih tidak apa-apa, selama tidak melakukan pinjaman ke tempat lain seperti itu. Kalau mampu dengan pendapatan sendiri silahkan. Dan kalau berhutang itu hutanglah yang produktif, jangan konsumtif. Yang mana yang sudah hutangnya sungguh menghasilkan untuk membayar cicilan sebenarnya. Berarti yang produktif itu untuk usaha ya Bu ya? Usaha benar sekali. Memang karena tujuan mulia fintech dibuat pemerintah dan OJK juga mengawasinya memang untuk membantu usaha. masyarakat. Betul, UMKM berusaha seperti itu. Jadi kapanpun dan dimanapun dalam mengambil hutang itu adalah biasakan hutang yang produktif, di mana hutang itu justru bisa menghasilkan untuk membayar pinjamannya, bukan nanti diambil dari uang yang sudah ada sebenarnya. Karena pinjol ini yang banyak terjadi adalah gali lubang tutup lubang akhirnya Bu ya. Betul, itu tadi saya bilang. Pinjam dari sini, bayar sini. Pinjam sini, bayar sini. Tidak bisa sebenarnya pinjaman membayar pinjaman. 16, 17, 18, 19, 20 pinjol. Iya betul, seperti itu. Jadi, jadi ketika itu juga menjadi salah satu materi sosialisasi kami, dimulai dari pengelolaan keuangan dulu yang baik dari rumah. Gitu. Untuk pegawai sama karyawan juga ya, ada batasan ya pinjamannya itu ya. Hanya 30% boleh hanya Pak 30% dari total pendapatan. Nggak boleh lebih dari 30 Nggak boleh lebih puluh dari 30%. Kalau punya 1 juta minjamlah 300.000. Betul. Kalau punya kalau memang harus meminjam, berarti angsurannya hanya boleh 300.000. Itu maksimal itu. Itu maksimal. 700 untuk biaya hidup. 700 untuk biaya hidup. Biaya susu, biaya sekolah. Betul sekali. 300 ini pun dimanfaatkan untuk pembayaran sesuatu yang produktif juga kan gitu. Iya, supaya bisa menutupi 300.000 yang hilang dari gaji. Seperti itu. Mantap kali memang edukasi Bu Mita ini dari OJK. Untunglah kita datang ke sini. Kalau nggak tahu kita kan. Makasih Bu Mita ya. Siap. Atas waktunya. Terima kasih. Sangat berterima kasih dipinjamkan ruangan di OJK ini. Dengan senang hati berbincang tentunya. Oke, thank you Bu. Terima kasih Pak. Oke. Yap.